Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asad Nurul Huda sebagai Ketua Kelompok 11D Pelindungan Kesehatan Hutan. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 11D Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Perkenalkan, nama saya Happy Nalimaja dengan NIM 24 541995 KT 10789. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Rizky Dewanto dengan NIM 24543870 KT 10858. Perkenalkan, nama saya Iza Asifa dengan NIM 24 544150 KT 10873. Perkenalkan, nama saya Hanifah Eka Paras Putri dengan NIM 24 539509 KT 10748. Perkenalkan, nama saya Lisdiani dengan NIM 24 538259 KT 10710. Saya Nada Terfatira Putri dengan NIM 24 543726 KT 10849. Kenalkan, nama saya Hanifah Arifina Kazana dengan NIM 24 544279 KT 10811. Di sini kami akan menjelaskan tentang infografis gangguan biotik pada pohon kepel dengan nama ilmiah Stylicocarpus burahol di kawasan dekat perpustakaan pusat. Penyebab adanya lumut atau Lepraria incana itu ada yang pertama ada kelembapan yang tinggi. Itu terjadi karena lingkungan yang lembab mendukung pertumbuhan lumut termasuk Lepraria incana. Yang kedua ada kualitas udara yang baik. Itu membuat lumut ini sering ditemukan di area dengan udara bersih dan sedikit polusi sehingga ada tempat yang sehat. Terus ada yang ketiga ada nutrisi dan substrat. Memiliki permukaan apuk atau permukaan yang kasar, memberikan tempat yang sehat. Lalu yang ketiga, yang keempat, sinar matahari. Sinar matahari yang tidak langsung atau tidak langsung kondisi yang baik. Lalu yang terakhir, kondisi ekosistem. Kehadiran spesies pohon tertentu dan keragaman tanaman di sekitarnya dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan Lepraria intern. Bila gejala ditimbulkan oleh atau terdapat pada kepel ini antara lain yaitu adalah penutupan permukaan batang. Penutupan permukaan batang ini disebabkan atau gejalanya yaitu pertumbuhan lumut yang bisa mengganggu pada bagian tanaman. Selanjutnya, lumut dapat menahan atau infeksi pada jamur batang. Lalu yang ketiga ada penyempitan jalur sirkulasi. Sirkulasi ini yang berdarah di dan juga kesehatan pohon itu berkaitan dengan estetika. Meskipun lumut ini tidak berbahaya, namun pertumbuhan lumut ini dapat mengubah penampilan dari suatu pohon. Tampilannya yaitu ketika ada lumut ini menyebabkan tampak tidak sehat ataupun kurang terawat dan pada batangnya terlihat kehijauan berbeda dengan batang yang sehat di tanaman lainnya. Indikasi masalah lain dari yang telah disebutkan di atas adalah kehadiran lumut ini atau yang nama latinnya Lepraria incana, yaitu bisa menunjukkan adanya kelembapan berlebih atau masalah lain yang ada di sekitar pohon.
kurang lebih untuk gejala batang berlumut adalah yang telah disampaikan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak Septaria incana pada pohon kepal, yaitu yang pertama penutupan kulit batang. Septaria incana memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk cahaya, kelembapan, dan suhu. Ini membuatnya mampu bertahan di berbagai habitat. Septaria incana tumbuh dengan lambat, tetapi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Hal ini membuatnya mampu menutupi permukaan batang secara bertahap. Yang kedua yaitu kelembapan berlebih. Septaria incana ini dapat menyerap dan menahan air dari lingkungan sekitarnya, seperti hujan atau embun. Jika kelembapan terkumulasi di permukaan, ini menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Jika mikroorganisme mulai menyerang dari air akibat kelembapan yang tinggi, ini dapat menyebabkan septa. Ini biasanya memiliki warna yang pudar dan tampak berkapur, yang dapat memiliki tampilan kusam yang tidak segar pada batang pohon. Jika pohon memiliki warna kulit batang cerah, pertumbuhan rumput kerak yang gelap atau pudar dapat menciptakan kontras yang kurang menarik, membuat pohon terlihat lebih tua dan kurang segar. Yang keempat yaitu gangguan sirkulasi udara. Saat Septaria incana tumbuh, ia menutupi permukaan kulit batang pohon. Penutupan ini dapat menghalangi aliran udara bebas, yang penting untuk pertukaran gas antara batang dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu indikasi masalah lain. Itu pertumbuhan lumut seringkali menunjukkan kondisi lingkungan yang lembab atau masalah kesehatan lain pada sini. Kehadiran Septaria incana seringkali diindikasikan bahwa lingkungan sekitar pohon memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Lumut ini cenderung tumbuh di tempat yang lembab, sehingga kehadirannya bisa menjadi tanda bahwa kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan kelembapan. Baik, terima kasih. Untuk hama semut. Semut merupakan serangga yang ditemukan pada semua jenis ekosistem. Semut berperan positif untuk membantu proses dekomposisi serasa, tetapi juga memiliki peran negatif bagi pohon apabila semut tersebut berkembang biak terlalu banyak, seperti membawa penyakit dan mengganggu proses penyerbukan. Dapat disebut sebuah hama pada pohon kepel karena beberapa penyebab, antara lain seperti sumber makanan. Semut tertarik pada sumber makanan seperti nektar dari bunga atau buah dari pohon kepel tersebut yang dijadikannya sebagai nutrisi untuk semut tersebut berkembang biak. Terus yang kedua ada kehadirannya kutu daun yang juga sering menjadi daya tarik utama bagi semut dikarenakan kutu daun menghasilkan embun madu. Dan embun madu ini dimanfaatkan oleh semut sebagai sumber makanan selain dari bunga atau buah dari pohon kepel tersebut. Yang ketiga, penyebab semut membuat sarang di pohon kepel tersebut adalah lingkungan yang mendukung. Kondisi lingkungan yang lembab dan hangat di area pohon kepel tersebut dapat mendukung populasi semut sehingga lebih mudah untuk dia membuat sarang di area pohon kepel tersebut. Terus ketersediaan sarang pohon kepel yang memiliki retakan atau lubang dapat memberikan tempat yang ideal bagi semut untuk membuat sarang dikarenakan tempat yang berlubang tersebut memiliki kelembapan mendukung semut tersebut membuat sarang. Terus ada kekurangan predator alami seperti burung semut yang habitatnya awalnya di tanah, dikarenakan kekurangan predator alami seperti burung dan terenggiling dapat membuat semut untuk berpindah dari tanah ke pohon untuk
mencari makanan dan membuat sarang di pohon tersebut. Kemudian ada gejala yang ditimbulkan oleh semut. Yang pertama ada luka pada batang dan dahan. Semut dapat menggigit atau merusak kulit pohon, menyebabkan luka yang terbuka. Semut seringkali terlihat di area tersebut karena mereka tertarik pada zat manis yang dihasilkan oleh serangga lain, seperti kutu daun atau serangga penghisap lainnya. Kemudian yang kutu daun menghisap getah dan mengeluarkan embun madu, yaitu zat manis yang sangat menarik bagi semut. Kemudian semut ini melindungi kutu daun dari predator alami, sehingga hama ini dapat terus berkembang biak. Sebagai imbalannya, semut mendapat sumber makanan dari embun madu yang dihasilkan oleh kutu. Kemudian yang ketiga ada pohon yang membusuk. Pohon yang membusuk dapat menjadi tanda adanya semut karena beberapa jenis semut dapat membangun sarang di dalam kayu yang membusuk. Kehadiran semut ini dapat mempercepat proses pembusukan. Hal ini dapat memperburuk kondisi pohon. Lalu yang terakhir ada penggandaan hama. Kehadiran semut dapat memperparah investasi hama lain seperti ulat atau kutu yang menjadi makanan semut. Penggandaan hama yang tidak teratasi dapat mengakibatkan kerusakan yang serius. Baik, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari serangan semut sendiri. Hal ini dikarenakan semut seringkali menyerang bagian tertentu seperti batang atau akar. Semut ini seringkali membangun sarang di sekitar akar sehingga dapat menyebabkan struktur dan sistem perakaran dari tumbuhan tersebut menjadi memburuk. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan struktural pada tanaman sehingga tanaman akan lebih rentan terhadap penyakit atau serangan dari hama tertentu. Lalu selain itu, yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa semut dan kutu daun memiliki interaksi tertentu di mana semut memanfaatkan madu yang dihasilkan dari kutu daun sehingga semut akan cenderung melindungi kutu daun dari predator alami sehingga kutu daun akan semakin memperparah kondisi struktural dari tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah dapat menyebarkan patogen. Hal ini dikarenakan semut menjadi pembawa atau vektor dari patogen seperti jamur dan bakteri yang dapat menginfeksi pohon kepal. Hal ini dikarenakan ketika semut berpindah dari satu tanaman ke tanaman lainnya, mereka dapat menyebarkan patogen tertentu sehingga menyebabkan infeksi yang bisa merusak kesehatan pohon secara keseluruhan. Lalu yang ketiga dapat mengurangi jumlah buah dan kualitas. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan semut dan kutu daun dapat mengurangi jumlah dan kualitas buah yang dihasilkan oleh pohon kepal. Buah yang dihasilkan mungkin lebih sedikit dan kualitas yang menurun sehingga berdampak pada nilai ekonomis pohon tersebut. Lalu yang terakhir, lebih rentan terhadap stres lingkungan. Ketika gangguan yang berkelanjutan dari semut ini terjadi, maka dapat menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap stres lingkungan seperti kekeringan atau banjir. Selain itu, pohon yang terus-menerus terganggu lebih mudah diserang oleh hama lain karena kesehatannya sudah terganggu oleh aktivitas semut. Baik, selanjutnya ada pengendalian penyakit dan lumut. Yang pertama, pembersihan manual dengan cara menghapus lumut secara manual dengan hati-hati menggunakan sikat lembut atau kain basah. Dengan memastikan kulit batang pohon saat membersihkannya itu nggak membuat pohon nggak merusak kulit batang pohonnya. Terus dengan memangkas, jika lumut tumbuh pada cabang pohon yang dipangkas, lakukan pemangkasan untuk mengurangi area yang terpengaruh dan meningkatkan sirkulasi udara. Yang kedua, dapat dengan meningkatkan sirkulasi udara dengan cara memastikan area sekitar pohon tidak terlalu rapat dan memiliki sirkulasi udara yang baik dengan menjaraki tanaman lain yang ada di sekitarnya, lalu melakukan pemangkasan cabang-cabang yang terlalu rapat untuk meningkatkan sirkulasinya. Berikutnya, pengelolaan kelembapan. Hindari kelembapan berlebihan dengan memastikan drainase yang baik pada sekitar pohon. Tanaman yang sehat dan tidak terlalu lembab cenderung mengurangi pertumbuhan lumut. Yang ketiga, ada pencegahan. Menjaga kesehatan pohon dan memberikan nutrisi yang cukup dan melakukan pemeliharaan rutin. Yang keempat,
Penggunaan fungisida. Jika pertumbuhan lumut sangat parah, bisa dipertimbangkan menggunakan fungisida yang sesuai. Contohnya menggunakan karbendazim, yaitu ini fungisida sistematik yang umum digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis lumut. Namun, penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam mengendalikan lumut mungkin tidak optimal jika digunakan sendiri. Yang kedua ada etanol 70%. Sebagai alternatif, etanol 70% terbukti lebih efektif dalam menekankan pertumbuhan lumut dibanding dengan karbendazim. Etanol berfungsi sebagai bakterisida dan fungisida dengan cara denaturasi protein dan dari mikroorganisme. Perhatikan dosis agar tidak merusak jaringan tanaman. Uji coba pada skala kecil sebelum aplikasi skala besar sangat disarankan pada tanaman. Meskipun biasanya ini bukan langkah pertama yang direkomendasikan. Kemudian ada 5 metode pengendalian hama semut pada tanaman kepel. Yang pertama yaitu membersihkan area sekitar dengan menghapus sisa-sisa bahan organik atau tanaman yang membusuk di sekitar pohon untuk mengurangi sumber makanan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyemprotkan larutan sabun cair. Menyemprotkan larutan sabun cair ke area yang terinfeksi untuk mengganggu semut dan kutu daun. Yang ketiga yaitu menggunakan minyak esensial. Menggunakan minyak esensial ini ada beberapa minyak esensial seperti minyak peppermint atau minyak kayu manis, bisa untuk mengusir semut. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan biodiversitas untuk menarik predator alami semut. Pada langkah ini kita bisa melakukan dengan menanam tanaman lain yang menarik predator alami semut seperti burung atau serangga pemangsa untuk membantu mengendalikan populasi semut. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu dengan menggunakan pestisida alami yang tidak merusak tanaman. Pestisida alami itu meliputi pestisida nabati, yaitu menggunakan pestisida alami berbahan dasar seperti NEM atau ekstra cabai untuk mengusir semut tanpa merusak tanaman. Kemudian ada perangkat manis, yaitu menggunakan umpan manis yang dicampur dengan racun semut untuk menarik dan membunuh semut. Yang terakhir yaitu gunakan penghalang fisik seperti lem atau lilin di sekitar batang pohon untuk mencegah semut naik. Untuk slide kedua, di sini adalah contoh batang pohon kepel yang sudah terinfeksi oleh lumut dan di bawahnya adalah batang pohon kepel yang sudah bersarang semut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kontribusi dalam pembuatan infografis ini adalah Happy, Iza, dan Hanifah. Dan pembuatan video singkat dilakukan oleh Muhammad Asad Nurul Huda, Hanifah. Dan pembuatan video presentasi dibuat oleh Nadira Putri, Karisma, dan Elis. Sekian, terima kasih.